Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, itulah yang senantiasa menyertai kita juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bertemu lagi, walaupun secara online. Tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan Yesus ada di setiap Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kasih Tuhan Yesus begitu sempurna, sanggup mempersatukan kita semuanya. 1 tahun lebih kita berpisah, tapi kita terus Tuhan Yesus persatukan. Luar biasa Allah kita. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, menaikkan rasa syukur kita pada Tuhan Yesus yang begitu ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus Allah yang terus menjaga kami, menyertai kami, memberkati kami semuanya, hingga sampai hari ini Tuhan Yesus persatukan kami dengan kasih yang sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, 1 tahun lebih kita berpisah, tapi kami saling bersatu Tuhan, kami saling menguatkan, kami saling mendoakan, kami saling mendukung satu dengan yang lainnya. Itu semua karena kasih Yesus yang hidup di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang setia untuk menjaga kami, menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami. Gembala yang siap untuk memberikan apa yang terbaik bagi setiap domba-dombanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk ibadah di hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa di sepanjang ibadah ini, Tuhan Yesus pasti memberkati kami setiap keluarga demi keluarga dengan berkat-berkat yang begitu melimpah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menikmati rangkaian ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Selamat menikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan Yesus curahkan bagi setiap keluarga Gereja Kristus Bandung. Walaupun ada yang sendiri, pemuda mungkin, atau remaja, atau siapapun yang tidak bersama keluarga, saya percaya berkat Tuhan Yesus tercurah bagi kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bersama Yesus pasti menang. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku,
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Kita berharap kepada Kristus Yesus Tuhan kita, COVID-19 segera berlalu dari dunia, juga dari kota kita Bandung, supaya kita boleh beribadah offline. Namun di atas segala-galanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita taruh pengharapan dan kepercayaan kita bahwa apapun yang kita alami, situasi apapun, termasuk situasi COVID-19, tidak membuat jangkauan kasih Tuhan kita terhambat sampai kepada saudara dan kepada saya. Amin. Tema kita pagi hari ini, Gembala yang Sejati. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Sebelum saya membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, Tuhan. Kami boleh kembali memuji memuliakan Tuhan. Boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Menaikkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menguasai kami, baik hamba-Mu yang Engkau izinkan menyampaikan, demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya baca firman Tuhan Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa mengambilnya dan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menerima firman Tuhan, yang mendengarkannya dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata gembala di dalam Alkitab kita temukan pertama kali dalam Kejadian pasal 4 ayat 2, di mana dikatakan di dalam firman Tuhan itu bahwa Habel menjadi gembala kambing dan domba. Selanjutnya firman Tuhan menjelaskan tentang ciri-ciri gembala itu, dan kita menemukan itu juga di dalam perkataan Daud, apa yang ditulis oleh Daud tentang gembala yang kita kenal dengan firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tema kita, gembala yang sejati. Saya coba lihat dalam bahasa Indonesia, sejati artinya adalah tulen, sungguh, benar. Itulah arti kira-kira yang dikatakan oleh Purwodarbinta dengan sejati. Firman Tuhan yang kita baca dalam bacaan kita tadi,
Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Dikatakan di situ gembala yang baik, tapi juga dikatakan di situ yang bukan gembala, yaitu orang upahan. Jadi sebenarnya gembala hanya ada satu, yang lain itu bukan gembala, tetapi orang upahan. Tetapi baiklah kita lihat ciri-ciri mereka melakukan pekerjaannya untuk mencari uang, ya. Mereka melakukan pekerjaannya untuk mencari uang. Kalau tidak ada uang, mereka tidak melakukan pekerjaannya. Itulah orang upahan. Ya wajar dong Bapak Ibu, namanya juga orientasinya uang. Jadi kalau ada uang, mereka tidak akan melakukan pekerjaannya. Jadi pada saat tidak ada uang itu, ya sudah, mereka stop untuk melakukan pekerjaannya. Karena memang orientasi mereka adalah uang. Namanya juga orang upahan. Yang kedua, dia seorang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, kalau serigala datang, yang pertama-tama lari adalah dia sendiri. Dia tidak peduli keselamatan domba-domba. Nggak peduli dia. Tetapi dia menyelamatkan diri terlebih dahulu. Dan kalau serigala mencabik-cabik domba-domba itu, menceraikan domba-domba itu, bagi dia adalah masa bodoh amat. Karena memang dia bukan gembala, tetapi orang upahan. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus menjelaskan di dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini tentang seorang gembala. Gembala yang baik yang adalah dirinya sendiri. Yang pertama, dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal dia. Relasi timbal balik yang sangat baik antara domba dan gembala itu begitu harmonis, begitu baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gembala tahu suara, mungkin kalau tangisan begitu ya, dari domba-dombanya. Dan domba-dombanya juga tahu suara dari gembalanya. Kami punya binatang peliharaan, doki, Ibu, namanya Hugo. Pada saat kami tiba di rumah dari bepergian, kalau kami tidak menemukan Hugo di kandang khususnya, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke rumah kami tahu itu kandang khususnya, maka kami memanggil dia, Hugo. Dari jauh, pada waktu dia mendengar suara kami, Bapak Ibu, dari jauh dia langsung menggonggong. Gonggongannya pun kami kenal dengan baik bahwa itu adalah Hugo. Tuhan Yesus tahu, mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya pun mengenal gembalanya. Bapak Ibu, memang semestinya lah kita tahu suara gembala kita. Dan Tuhan pun, firman Tuhan berkata, tahu mengenal kita yang adalah domba-dombanya. Barangkali Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Sinaga berani berkata bahwa kita ini adalah domba-dombanya dan Tuhan Yesus adalah gembala kita? Kan ini ditulis pada waktu itu bukan untuk kita saat ini, tetapi untuk murid-murid dan juga untuk bangsa Israel pada saat itu. Pertanyaannya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita dari Yohanes pasal 17 ayat 20, saya baca firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus juga mengakui kita bahwa kita pun adalah domba-dombanya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena pemberitaan dari murid-murid yang sampai kepada kita. Jadi jangan ragu, Bapak Ibu adalah domba-domba dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah
gembala kita yang baik. Poin yang kedua, dia mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Apapun bentuk, siapapun yang coba mengganggu keselamatan dombanya, Yesus tampil untuk membela dombanya luar biasa. Dia tidak membiarkan domba-dombanya bercerai-berai. Dia tidak membiarkan dombanya binasa. Dia menghadapi itu dengan berani. Dia menghadapi itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kasih. Dia tidak lari karena dia adalah domba, karena dia adalah gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus menyatakan itu dengan kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus itu bukanlah tipe orang omong doang. Bukan juga tipe orang beom. Ini saya coba artinya beom itu ya. Beom itu artinya besar omong. Tetapi dia melakukannya apapun risikonya. Hebat. Bersukacitalah kalau saudara dan saya punya gembala yang luar biasa, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga cirinya adalah bahwa ada garansi yang dilakukan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus sebagai gembala pasti berhasil. Mengapa? Firman Tuhan berkata, ya, ayat 15, saya coba baca. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maksudnya begini, garansi keberhasilan Tuhan, garansi keberhasilan Yesus untuk menggembalakan saudara, untuk menggembalakan orang yang percaya kepada Dia, yaitu hubungan Dia dengan Bapa di surga. Bapa yang menciptakan langit dan bumi, penguasa langit, yang berdaulat di surga maupun di bumi, Dialah garansinya. Yang artinya melalui garansi itu, keberhasilan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu, dan itu perlu kita ketahui karena Bapa dengan Tuhan Yesus punya relasi yang sangat baik. Dan garansi keberhasilan Yesus adalah Bapanya sendiri yang menciptakan dunia ini. Dan kalau kita lihat ciptaannya, kita sangat kagum. Apalagi pencipta kita. Hebat ya Bapak Ibu. Itulah gembala yang baik. Dan kalau firman Tuhan mengatakan ini kepada saudara dan saya, kapanpun kita baca, dan pada pagi hari ini, Yesus bukan coba menyatakan itu untuk hanya kita dengar, untuk hanya kita ketahui, tetapi supaya setiap pendengarnya, supaya setiap kita mengambil keputusan apa itu? Pada saat kita ragu dengan penggembalaan Tuhan, Tuhan memberikan keteguhan kembali kepada kita. Jangan ragu, aku adalah gembala yang baik buat kamu. Dan bagi orang yang belum atau ragu-ragu untuk menerima bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik, Tuhan Yesus berkata, hayo, terimalah aku sebagai gembalamu. Katakan aku adalah gembalamu. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dia bukan sedang pamer, bukan Bapak Ibu. Tetapi supaya setiap orang yang tahu dan setiap orang yang mendengar, pertama, mereka dikuatkan bagi mereka yang ragu-ragu. Yang kedua, belum mengambil keputusan untuk berkata, Yesus adalah gembalaku, supaya mereka mengambil keputusan itu. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita, mari kita ambil keputusan dan kita berkata, Yesus adalah gembalaku yang baik. Dia rela mempertaruhkan nyawanya bagiku. Apalagi yang lain pasti Dia berikan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Bersama Yesus pasti menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami kembali, untuk menuntun kami juga mengambil keputusan. Engkau adalah gembala yang baik.
Semua orang membutuhkan Engkau, Tuhan Yesus, sebagai gembala yang baik dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Biarlah jemaat-Mu diteguhkan imannya. Dan mereka yang belum mengambil keputusan bahwa Engkau adalah gembala yang baik, pagi hari ini mereka mengambil keputusan bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik. Berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, pemimpin dari pusat sampai daerah. Tuhan memimpin, memberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberkati kita. Karena itu terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Ku